Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elok Fadila Lamanda dari kelas PPKH 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. Untuk melanjutkan subbab yang kemarin, sekarang saya akan melanjutkan subbab politik kemitraan pertanian. Terdapat 3 pendekatan dasar dalam memahami pelaku perekonomian. Yang pertama, menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional atas dasar akal, bukan emosional, atas dasar perasaan atau moral. Lalu, ciri dari hubungan kemitraan. Yang pertama yaitu kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok sapronak dan atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas atau perfect competition. Yang kedua, peternak plasma pengontrak tetap mengendalikan kegiatan produksi atau budidaya langsung, sedangkan perusahaan inti yang mengontrakkan menangani bagian hulu atau penyediaan sapronak dan hilir, bagian pengolahan atau pemasaran hasil produksi. Yang ketiga, berdasarkan aturan main kemitraan, para peternak plasma pengontrak harus setuju untuk menjual hasil produksinya, bukan tenaga kerjanya. Nah, apa keuntungan kemitraan bagi peternak? Peternak dapat memperkirakan penghasilan yang lebih pasti, asalkan perusahaan inti memberi jaminan harga jual dan mematuhi kontrak. Lalu, melalui kemitraan peternak plasma, secara tidak langsung dapat menikmati ekonomi skala besar melalui akses ke sapronak dan faktor produksi lainnya, asalkan peternak plasma memperoleh harga sapronak yang lebih rendah dan harga hasil produksi yang lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan di pasaran bebas. Lalu, peternak plasma dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas bagi hasil produksi mereka. Lalu subbab yang berikutnya, ekonomi kemitraan ayam ras. Era globalisasi membawa konsekuensi perlunya perubahan struktur ekonomi, industri, dan perdagangan. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi sektor pertanian pada era perdagangan bebas dengan mengubah orientasi produksi menjadi orientasi agribisnis yang diharapkan dapat mengintegrasi sektor pertanian dalam sistem perdagangan internasional. Krisis ekonomi pada tahun 1997 telah menghancurkan 80% usaha budidaya ayam ras dan 20% yang bertahan adalah peternakan rakyat yang menjalin kemitraan. Dengan demikian, pengintegrasian usaha ayam ras dengan pola kemitraan antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan mendatang. Lalu subbab yang berikutnya, kemitraan 3 serangkai. Pada pola kemitraan ini, kredit modal dari mitra dana diberikan kepada mitra plasma melalui mitra inti. Dalam penyaluran kredit ini, mitra inti dapat berperan sebagai executing agent atau pelaksana, atau channeling agent atau penyalur. Apabila mitra inti bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit modal, maka mitra inti yang menandatangani akad kredit dan bertanggung jawab atas resiko pengembalian kredit secara penuh. Dalam hal mitra inti bertindak sebagai penyalur kredit, maka penandatanganan akad kredit dapat dilakukan langsung oleh mitra plasma atau oleh mitra inti atas dasar kuasa yang dibuat oleh mitra plasma, sehingga yang bertanggung jawab penuh atas resiko pengembalian kredit adalah mitra plasma. Dalam pola kemitraan ini, Dinas Peternakan perlu dilibatkan sebagai pengawas. Nah, ada 3 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai. Yang pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. 2. Mitra plasma memiliki bargaining power
atau posisi tawar yang lebih kuat. Yang ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas sapronak, baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk. Lalu subbab berikutnya, analisis keuntungan peternak plasma. Usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga, gas dan listrik, sekam, sewa kandang, dan alat, sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Peternak plasma tidak menghadapi resiko kerugian yang akibat penurunan harga jual, karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti. Asalkan peternak plasma dapat mencapai konversi pakan sama atau dengan di bawah standar ketetapan perusahaan inti, dapat dijamin peternakan plasma akan memperoleh keuntungan. Lalu subbab yang terakhir, penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Pasokan sapronas dari inti kepada plasma bertepatan saat panen. Fluktuasi harga saprona dan harga output oleh inti serta skala usaha pemeliharaan ayam pedaging merupakan sumber ketegangan dalam kemitraan agribisnis ayam pedaging. Ketidakpuasan plasma bersumber dari harga sapronak yang seringkali lebih mahal daripada harga sapronak yang dijual di pasar bebas. Harga sapronak ini juga memengaruhi harga kontrak ayam, karena dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa harga kontrak ayam dapat berubah apabila terjadi perubahan harga pakan dan DOC, yang pada kenyataannya lebih banyak merugikan peternak. Pada saat harga pakan turun, misalnya, tidak selalu diikuti dengan penurunan perhitungan biaya pakan. Sebaliknya, jika harga pakan naik, maka secara otomatis perhitungan biaya pakan akan naik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.